Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Nurmega Sukmawardani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu food additive atau kita biasa menyebutnya sebagai bahan tambah pangan. Oke, untuk info penjelasan lanjutannya, kita geser ke slide berikutnya ya. Food additive merupakan bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Zat yang ditambahkan ke dalam makanan tersebut itu bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keamanan, kesegaran rasa, tekstur, atau penampilan makanan. Bahan tambah pangan ini sudah digunakan selama berabad-abad untuk pengawetan seperti garam dalam daging, terus gula dalam selai jeruk, dan sulfur dioksida dalam anggur. Pengertian lebih jelasnya tentang apa itu food additive, yaitu bahan tambah makanan yang digunakan sebagai penambah cita rasa seperti garam, gula, dan sulfur dioksida yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian, zat aditif ini itu diperlukan untuk memastikan makanan olahan tetap aman dan dalam kondisi baik sepanjang perjalanan dari pabrik atau dari dapur industri ke selama transportasi ke gudang dan toko, dan akhirnya hal itu dikembalikan ke konsumen. Bahan tambah pangan ini itu berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral, dan ada juga yang dari sintetis. Tujuan dari penambahan bahan pangan ini yang pertama itu meningkatkan mutu pangan, yang kedua meningkatkan daya tarik pangan, dan yang terakhir itu mengawetkan makanan agar bisa bertahan lama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dan contoh bahan berbasis food additive ini. Jadi, food additive itu dibagi beberapa macam. Ada seperti kayak penyedap, persiapan enzim, dan ada aditif lainnya. Kita akan bahas ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bahan tambah pangan. Menurut Permenkes RI 722. Yang pertama ada antioksidan. Antioksidan ini adalah senyawa yang dapat memperlambat oksidasi dalam bahan pangan. Sifat antioksidan yang diinginkan itu efektif dalam penggunaannya, tidak beracun, mudah, dan aman dalam penanganannya. Kemudian klasifikasi antioksidan ini itu dibagi menjadi dua, alami dan sintetik. Yang alami itu contohnya seperti jinten, kayu manis, bunga rosemary, kunyit, bunga pala, daun kemangi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang sintetik atau yang buatan itu ada BHA, butyl hidroksyanisol, BHT, butyl hidroksi, taulena, dan propylgalat. Kemudian ada juga ini asam askorbat, minyak, dan margarin merupakan juga bahan tambah pangan di antioksidan. Oke, selanjutnya kita ada pengatur asam. Fungsi dari pengatur keasaman ini yaitu mengasamkan. Fungsinya yaitu untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman bahan makanan yang diolah serta sebagai penegas rasa, warna, dan pengawet. Pada produk olahan buah dan sayuran, penambahan zat ini itu berakibat pada penurunan pH, juga mengurangi risiko tumbuhnya mikroba. Contoh dari pengatur keasaman ini tuh ada asam asetat, asam laktat, asam sitrat, asam fumarat, asam malat, asam suksinat, dan asam tantrat.
sedangkan asam anorganiknya adalah asam fosfat. Produk pangan olahan yang sering memanfaatkan asidulan ini tuh antara lain ada sari buah, selai, jeli, dodol atau jenang. Oke, bahan tambah pangan selanjutnya ada pemanis buatan. Pemanis buatan ini berfungsi sebagai memberikan rasa manis pada makanan yang tidak atau hampir tidak memiliki nilai gizi. Contohnya itu ada sakarin, siklamat, dan aspartam. Kemudian pemanis buatan ini tuh sering ditambahkan ke dalam pangan dan minuman sebagai pengganti gula karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pemanis alami, yaitu seperti rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerima terhadap rasa manis, tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang jauh lebih rendah sehingga cocok untuk penderita penyakit gula. Harganya dan yang paling terpenting yaitu harganya lebih terjangkau. Pemanis buatan ini tuh paling umum digunakan dalam pengolahan pangan di Indonesia adalah siklamat dan sakarin yang mempunyai tingkat kemanisan masing-masing 30-80 dan 300 atau bisa disebut 300-nya kali gula alami ya. Wow, ternyata banyak sekali ya. Oke, kita lanjut ke bahan tambah pangan selanjutnya yaitu ada pemutih dan pematang tepung. Pemutih dan pematang tepung ini itu merupakan bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu hasil pemanggangan. Misalnya dalam pembuatan roti, krangker, biskuit, dan kue. Contoh bahannya itu ada benzoil peroksida. Oke, selanjutnya kita geser ke slide selanjutnya. Pengental, pengemulsi, dan pemantap ini tuh berfungsi sebagai memantapkan emulsi dari lemak dan air sehingga produknya tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air serta mempunyai tekstur yang kompak. Atau lebih jelasnya itu sebagai zat yang dapat mempertahankan dispersi lemak dalam air. Dan hal ini tuh juga bertujuan untuk mencegah terpisahnya antara dua cairan yang berbeda seperti minyak dan air atau juga dengan bumbu selada. Contohnya bahan tambah pangan pengental ini tuh ada ekstrak rumput laut, ada gelatin, gliserin, GMG, dan gum arang. Biasanya pengental ini tuh digunakan dalam produksi susu, es krim, mayones. Oke, selanjutnya ada apa nih? Ada pengawet. Kita sering dengar ya pengawet. Mungkin udah juga banyak yang dengar apa sih itu pengawet. Namun di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengawet. Pengawet ini itu berfungsi untuk mencegah atau menghambat kerusakan oleh mikroba. Jadi, pengawet ini tuh digunakan untuk mengawetkan bahan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Kemudian pengawet ini tuh dibagi menjadi dua, ada pengawet organik dan anorganik. Pengawet organik ini lebih banyak dipakai daripada anorganik karena bahannya ini tuh lebih mudah untuk dibuat. Dan yang pengawet anorganik itu masih sering dipakai itu seperti sulfit, nitrat, dan nitrit. Ada juga asam benzoat dan garamnya, asam sorbat, serta garamnya dan kaliumnya. Oke, selanjutnya kita ada pengeras. Oke, pengeras ini itu ditambahkan ke dalam pangan untuk membuat pangan menjadi lebih keras atau mencegah pangan menjadi lebih lunak. Contoh bahan pengeras itu ada aluminium sulfat, kalsium klorida, kalsium glukonat, dan kalsium sulfat. Kalsium
glukonat ini digunakan untuk mengeraskan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng seperti irisan tomat kalengan, dan ada buah kalengan juga. Kemudian yang kalsium klorida itu digunakan seperti kalsium glukonat untuk apel dan sayuran kalengan. Selanjutnya ada kalsium sulfat, itu untuk irisan tomat kalengan, dan apel sayur kalengan. Selanjutnya ada penyedap rasa. Penyedap rasa sering kita temui ya di pasaran. Banyak banget beberapa penyedap rasa yang terkenal. Penyedap rasa ini digunakan untuk menambahkan pangan itu menjadi lebih nikmat dan memiliki rasa yang sedap. Contohnya ada monosodium glutamat atau MSG yang sering kita dengar ya. Kemudian ada amil asetat, itu sebagai aroma pisang. Kemudian ada amil koproat sebagai aroma apel. Selanjutnya kita ada pewarna makanan. Ini yang pewarna makanan juga kita sering temui ya di pasaran ini. Contohnya ada tartazin, itu sebagai pewarna kuning jingga. Ada karmoisin sebagai pewarna merah. Nah, tujuan ditambahkan pewarna ini adalah untuk memberikan kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna pangan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan. Selanjutnya ada lagi nih bahan tambahan selanjutnya, yaitu ada sakuestran. Sakuestran ini adalah bahan tambah pangan yang dapat mengikat ion logam polivalen untuk membentuk kompleks sehingga meningkatkan stabilitas kualitas pangan. Contohnya nih ada asam fosfat, isopropil sitrat, kalsium dinatrium edetat, monokolium fosfat, dan natrium pirofosfat. Selanjutnya ada antibuih. Antibuih ini adalah bahan tambah pangan untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih. Dan ini ada contohnya ada kalsium alginat dan mineral, ada juga definisi asam. Selanjutnya ada anti kempal. Anti kempal ini tuh biasa ditambahkan di dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk. Oleh karena itu, peranannya di dalam pangan tidak secara langsung, tetapi terdapat di dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pangan seperti susu bumi, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Contoh-contoh anti kempal itu ada kalsium karbonat, trikalsium fosfat, selulosa, nitrokristalin, dan bubuk. Selanjutnya ada bahan pengampunasi. Di dalam bahan pengampunasi ini tuh contohnya ada karbon dioksida. Selanjutnya ada garam pengamasi. Garam pengamasi ini yaitu ada kalium, natrium dihidrogen sitrat, askorbil amin, dan treat. Selanjutnya ada gas untuk pengemasan. Gas untuk pengemasan ini sepertinya ada karbon dioksida dan nitrogen. Dan selanjutnya ada humektan. Humektan ini bahan-bahannya ada natrium dan kalium laktat, natrium hidrogen malat, natrium malat, gliserol, poliester, dan triasetil. Selanjutnya, bahan tambah pangan ada pelapis. Pelapis ini adalah bahan tambah pangan untuk melapisi permukaan pangan agar lebih awet. Contoh bahan tambah pangannya itu seperti malam, lilin kandelila, lilin karnauba, shellac, lilin mikroristal. Selanjutnya ada pembawang. Pembawang ini contohnya ada sukrosa asetat, isobutyirat, trietil sitrat, propilen glikol, polyethylene glikol. Dan
ini pembentuk gel untuk bahan pangan. Pembentuk gel ini tuh biasanya digunakan dalam pembuatan agar bisa lebih kenyal. Contohnya itu ada asam alginat beserta garam natriumnya, kalium, dan kalsiumnya. Selanjutnya ada pembuih. Pembuih ini merupakan bahan tambah pangan untuk membentuk atau memelihara homogenitas. Dispersi fase gas dalam pangan berbentuk cair atau padat. Contoh bahannya itu ada gom sangta, selulosa, mikrokristalin, etil metil selulosa. Dan selanjutnya ada pengatur keasaman. Pengatur keasaman ini itu digunakan untuk membuat pangan menjadi lebih asam, lebih basah, atau menetralkan pangan. Pengatur keasaman mungkin ditambahkan langsung ke dalam pangan, tetapi seringkali terdapat di dalamnya. Contoh bahannya itu ada garam karbonat dari kalsium, natrium, kalium, amonium, dan magnesium. Selanjutnya ada pengembang. Pengembang ini merupakan bahan tambah pangan berupa senyawa tunggal atau campuran untuk melepas gas sehingga meningkatkan volume adonan. Biasanya pengembang ini digunakan dalam roti. Dan contoh bahannya itu ada garam karbonat dari natrium dan amonium, garam bikarbonat dari natrium, kalium, dan amonium. Ya, ada pengemulsi. Pengemulsi adalah zat yang dapat mempertahankan dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Biasanya pengemulsi ini tuh dapat untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak tercampur seperti ini. Contohnya adalah karbonat, asetin, natrium, dan kalsium laktat. Selanjutnya ada penguat rasa. Penguat rasa ini yaitu bahan tambah pangan untuk memperkuat atau memodifikasi rasa dan aroma yang telah ada dalam pangan. Contohnya ada asam L-glutamat beserta garamnya, natrium, kalium, dan kalsiumnya. Selanjutnya ada peningkatan volume. Peningkatan volume ini digunakan untuk meningkatkan volume pangan dari yang kecil jadi besar. Contohnya ada natrium laktat, asam natrium, dan propilena, gliko, alginat, agar-agar, dan karage. Selanjutnya ada penstabil. Penstabil ini adalah bahan tambah pangan yang digunakan untuk menstabilkan sistem pangan. Contohnya ada kalsium karbonat, kalsium asetat, asam fumarat, dan lecitin. Dan selanjutnya ada pretensi warna. Pretensi warna ini yaitu bahan tambah pangan untuk mempertahankan, menstabilkan, atau memperkuat intensitas warna pangan tanpa menimbulkan warna dan bau. Contohnya ada magnesium karbonat dan magnesium hidroksida. Selanjutnya ada perisa nih, yang sering kita dengar ya, ada perisa vanila dan selanjutnya. Apa sih itu perisa? Perisa merupakan bahan tambah pangan berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa yang digunakan untuk memberi flavor. Dan perisa ini termasuk senyawa kimia yang mempunyai sifat flavor. Contohnya ada, di sini ada perisa alami, perisa identik alami, dan perisa artifisial. Perisa ini itu memberikan rasa asin, manis, dan asam. Ada lagi nih. Selanjutnya ada perlakuan tepung. Ini pada bahan pangan dengan bahan tambahnya itu ada amonium laktat, natrium stearit, 2 laktilat, amonium klorida, kalsium sulfat, dan kalsium oksida. Selanjutnya ada propela. Propela ini adalah bahan tambahan pangan berupa gas untuk mendorong pangan keluar dari kemasan. Contohnya ada nitrogen, dinitrogen, monoksida, dan propana. Dan yang terakhir nih, ada zat penjernih larutan. Zat penjernih larutan ini digunakan untuk
tambah bahan pangan yang mengalami kekeruhan, dan jika ditambahkan zat penjernih larutan ini tuh bahan pangan tersebut itu akan mengalami pengendapan. Contohnya itu yang dibuat itu arang aktif dan tanin. Biasanya itu zat penjernih larutan ini digunakan dalam pembuatan bir, anggur, dan sari buah yang biasanya timbul kekeruhan. Selesai dengan macam-macamnya, kita lanjut ke penanganan dan perubahan bahan pra, saat, dan pasca proses. Sebelum ditambahkan bahan pangan, itu contohnya ketika kita membuat makanan tanpa menggunakan pengawet, maka makanan tersebut itu akan cepat mengalami pembusukan. Saat ditambahkan itu bahan pengawet, maka daya simpan produk tersebut itu akan lebih awet. Dan pasca pemberian bahan pangan tersebut itu dapat memberikan kontribusi positif pada pengembangan industri pangan seperti pengawetan makanan, membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah, dan lebih enak di mulut, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik, sehingga menambah selera, meningkatkan kualitas pangan, dan menghemat biaya. Ini beberapa daftar pustaka yang saya akses untuk pembuatan materi ini. Dan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dalam penjelasan tentang zat aditif tersebut. Kurang lebihnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.